masa muda, masa muda, sungguh serah, jiwa penuh dengan cita-cita, bagai api yang tak kunjung padam, selalu membara dalam hati. Masa datang saya terima, masa Tuhan memanggilku, masa datang saya tergerak, tinggalkan semua dosaku. La 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 la, Teman-teman remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga saya kasih, halo, shalom, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya penuh dengan sukacita dan juga damai sejahtera. Nah teman-teman, kita akan membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, saat ini kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda-Mu, kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga kami semua dimampukan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging. Kami semua berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita persiapkan kitab suci kita. Kita akan membaca, kemudian merenungkan dari 1 Samuel 17, ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-36. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai dengan yang ke-36 yang demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Teman-teman, demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengarkannya, dan yang memperhatikannya. Haleluya. Teman-teman yang saya kasih dan juga dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan, keberhasilan itu bukan sesuatu yang kebetulan, itu bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi itu adalah buah dari persiapan yang matang. Kita membaca tadi Daud melawan
Goliat. Jadi perikop kita tadi itu menceritakan ketika Daud akan melawan Goliat. Daud melawan Goliat. Daud, teman-teman, itu kecil. Jadi tubuhnya itu ya seperti orang biasa dibandingkan dengan Goliat yang tinggi besar. Di dalam kitab suci dicatat tingginya itu hampir 3 meter. Jadi beda sekali. Kemudian Daud ini belum pernah ikut perang. Sedangkan Goliat, teman-teman, berkali-kali ikut perang dan Goliat selalu bisa melewati peperangan itu dengan baik. Ketika Daud mendatangi Goliat, Daud itu hanya membawa tongkat kayu, kemudian membawa umban. Umban itu seperti ketapel, itu pelontar batu. Sedangkan Goliat, dia membawa pedang, dia membawa lembing, dia juga membawa pakaian perang. Nah, teman-teman, kalau kita memperhatikan 3 hal ini, maka sepertinya sulit bagi Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Mungkin kemudian muncul pertanyaan, kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Jangan-jangan Daud itu menang melawan Goliat karena faktor keberuntungan saja. Daud beruntung pada saat yang sama Goliat sedang sial. Jadi kemenangan Daud jangan-jangan itu hanya karena faktor keberuntungan semata. Jadi sebenarnya Daud nggak punya kapasitas untuk menang. Hanya karena beruntung saja maka Daud bisa menang. Apakah begitu? Teman-teman, saya orang yang pertama yang akan mengatakan tidak. Daud menang itu bukan karena faktor keberuntungan. Daud menang karena Daud memang punya kemampuan untuk menang. Nah, dari mana saya bisa mengatakan hal ini? Teman-teman, kalau tadi kita memperhatikan kondisinya Daud, ada satu faktor yang kita lupakan. Padahal faktor ini menjadi kunci utama keberhasilan Daud mengalahkan Goliat. Nah, apa itu? Yaitu pengalaman Daud bertahun-tahun sebagai penggembala domba ayahnya. Itu kuncinya. Nah, terus apa hubungannya antara menjadi penggembala domba dengan memenangkan peperangan melawan Goliat? Nah, teman-teman, mari kita perhatikan ayat yang ke-34, 35, dan juga yang ke-36. Ini kata-kata Daud kepada Raja Saul sebelum Daud melawan Goliat. Di sana dituliskan begini, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Teman-teman, sudahkah teman-teman bisa melihat hubungannya antara menjadi penggembala domba dengan memenangkan pertarungan melawan Goliat? Daud, teman-teman, sebelum melawan Goliat, dia bertahun-tahun hidup sebagai penggembala domba. Dan ketika dia menggembalakan domba, Daud hampir selalu harus berhadapan dengan singa dan beruang yang lebih besar darinya. Dan ternyata, teman-teman, singa dan beruang itu berhasil digalakkan oleh Daud. Daud memang tidak berpengalaman dengan peperangan, tetapi hampir setiap hari selama bertahun-tahun di padang rumput, Daud bertarung dengan singa dan beruang dan Daud menang. Jadi teman-teman, Daud ini sebenarnya punya kemampuan untuk bertarung, untuk melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Daud punya kemampuan untuk itu. Jadi kalau kita memperhatikan hal ini, teman-teman, maka jelas sekali ketika Daud menang melawan Goliat, itu bukan faktor keberuntungan, tetapi karena Daud memang punya kemampuan untuk mengalahkan Goliat. Nah, teman-teman yang saya kasih dan juga dikasih oleh Tuhan, hari-hari Daud
di padang rumput, ketika dia mengembalakan domba ayahnya yang dia jalani dengan sungguh-sungguh itu. Ternyata itu menjadi cara Tuhan mempersiapkan Daud. Itu juga menjadi cara Daud mempersiapkan dirinya untuk meraih masa depannya. Diawali dari mengalahkan Goliat, kemudian menjadi raja atas Israel. Nah, teman-teman yang saya kasih dan juga dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Kesuksesan, keberhasilan itu bukan kebetulan, itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, itu adalah buah dari sesuatu yang kita persiapkan. Dan mari belajar juga seperti Daud, kita hayati hari-hari kita saat ini. Itu menjadi hari di mana kita dipersiapkan oleh Tuhan, kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan kita. Ketika di padang gurun, ketika di padang rumput maksud saya, Daud ketika itu menjalani tugasnya dengan baik. Dan itu membekali dia untuk kemudian berhasil mengalahkan Goliat dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu, mari kita juga jalani hari-hari kita saat ini dengan penuh kesungguhan, dengan baik. Mari isi dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita dipersiapkan Tuhan, juga mempersiapkan diri untuk meraih masa depan, meraih keberhasilan di masa depan, meraih kesuksesan di masa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, rekan-rekan, pemuda dan remaja, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini kami belajar dari Daud bahwa kesuksesan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kesuksesan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit dengan tiba-tiba, tetapi itu adalah buah dari persiapan yang matang. Engkau mempersiapkan Daud, Daud mempersiapkan dirinya, sehingga Daud meraih masa depan yang indah bersama dengan Engkau. Maka kami pun saat ini ya Tuhan, akan menghayati hari-hari kami yang kami jalani saat ini sebagai hari-hari di mana Engkau mempersiapkan kami. Juga kami mempersiapkan diri untuk meraih masa depan kami bersama Engkau. Mari Bapa, Engkau menolong kami sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kami mengisinya dengan sesuatu yang berguna dan juga bermanfaat. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.